Newsman Opinion. Ramai dibicarakan mengenai korupsi yang tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa. Hal itu dibuktikan dengan bebasnya 23 koruptor dengan korupsi hingga triliunan rupiah dibebaskan bersyarat. Hal itu lantaran Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang membatasi hak napi korupsi pada tahun lalu. Sehingga para napi korupsi itu bisa dengan mudah mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. Apa komentar Anda mengenai keputusan MA yang mempermudah pembebasan napi korupsi ini? 6339160. Ya kalau begini ceritanya ya bubarin aja sekalian KPK itu. Ngapain ada KPK lagi? Kalau ditangkap-tangkap koruptornya tahu-tahu dibebasin juga. Ya kan habis uang negara, lu gaji orang KPK, terus biaya operasional KPK-nya tanya-tanya dibebasin. Makanya di negeri ini nggak ada yang jelas. Heran kita lihatnya, padahal di Cungko sana namanya koruptor itu sama dengan maling negara, harusnya dihukum mati. Ini malah dibebasin. Nah, daripada tanggung-tanggung barin kok ininya KPK-nya sekalian. Biar nggak habis uang negara gaji orang KPK juga. Ya kan, kalau nggak ada artinya ditangkap itu para koruptor. Kalau komentar Aseng mah nggak pakai macam-macam, mesti begini-begini, nggak usah. So, pejabat korupsi lebih pintar dari saya. Jadi saya pakai istilah, undang-undang tidak salah. Satu kan ada KUHAP kan, KUHAP kasih uang habis perkara. Kedua ujung-ujungnya duit UUD. Nah, bahasa Jakarta kan ya kong kali kong lah, bagi-bagi kangtau. Terima kasih. Ini saya tidak melihat pemerintah serius untuk hal ini. Saya kembali ulang, ini tuh eksekutif, legislatif, dan yudikatif nggak serius. Cuma membentuklah yang namanya KPK dan lain-lain untuk diperlihatkan ke masyarakat aja. Mungkin pemerintah juga berpikir ini energi dan biaya mungkin terlalu besar ya. Lantas sekarang apa yang terjadi? Ya seperti ini situasinya. Dan satu lagi, terhadap isu yang seperti gini, cilakanya lawan politik pemerintah pun tidak mau mengungkit masalah ini. Mereka diam-diam aja. Uang ini untuk kita-kita ini katanya. Coba isu lain, BBM naik, lantas apa? Enggak 2 menit langsung demo toh. Kalau isu ini nggak ada yang tertarik lawan politik pun. Jadi kita ini aja, Pas FM aja terus angkat. Jadi bravo Pas FM, angkat terus masalah ini secara terus. Kalau bisa seharian 5 jam buka untuk opini dari pendengar. Terima kasih. Memberantas korupsi di Indonesia itu susah sih, karena udah terstruktur, sistematis dan masif. Jadi kalau mau diberantas benar-benar banyak banget tuh, penjara bisa penuh kali. Itu satu. Terus yang kedua tuh mafia di Indonesia tuh banyak mafia hukum, narkoba segala macam, karena keadilan nggak tegak gitu. Kalau keadilan itu ditegakin dengan sebenar-benarnya, nggak pandang bulu tuh nggak ada mafia sebenarnya. Itu aja Pak. Ya, pastinya memang negara kita ini negara wayang, kita bilang banyak itunya dalang-dalangnya ya kan. Kita juga bilang banyak kasus-kasus nggak selesai. Investasinya coba tuh Jiwasraya, Indosurya, Minapadi, Emko, sebutin semua tuh banyak tuh. Jadi saya rasa tuh ada partai baru tuh nanti namanya Partai Pederis tuh, dipegang oleh Pak Kamarudin Simanjuntak. Itu aja, terima kasih. Saya tertarik dengan yang tadi ada yang bilang ya, begini, lu jangan munah deh. Kalau lu ada di situ, lu juga bakalan ikutan korupsi. Jadi artinya ini udah budaya. Ya sekarang kita bisa teriak-teriak, ya. Nanti kalau kita giliran ada duduk di sebelah sana, bakalan ikutan. Tinggal ukur aja resikonya mau berapa tahun. Jadi ini udah budaya lah. Nggak tahu kapan bagaimana cara mangkasnya. Udah doyan korupsi, gitu. Makasih. Ketahuan hukum ini dengan dasar asas kemanusiaan ya kan. Jadi kayak akan bisa dibeli gitu loh. Logikanya sebenarnya kan korupsi itu sudah termasuk kayak kejahatan yang dalam arti kata memperkaya diri sendiri, akibatnya mengakibatkan orang lain dan negara jadi kesusahan gitu loh, jadi perkara gitu loh bahasa kan. Kenapa mesti harus diremisi gitu loh? Ya kan agak sedikit aneh sih menurut saya. Kenapa? Karena takutnya nih jangan-jangan dibagi yang orang Mahkamah Agung pun suka terciduk nih bahasanya gitu loh, takut tangan, makanya yang dibatalin dia takutnya gitu loh kan. Atau juga ada titipan nih dari mana lah bahasanya, cabut deh kalau sampai kena nih begini gitu kan. Itu sih menurut saya sih ini kayak permainan gitu loh ya kan. Udah dibuat pemerintah untuk memperberat malah dipermudah, aneh gitu loh kan. Kalau bukan titipan apalagi gitu kan.
Dasar kemanusiaan yang korupsi juga bikin dasar kemanusiaan enggak kan? Manusia tetap jalan, kalau ketahuan terus aja gitu kan. Itu saya bilang, makanya saya bilang inilah Indonesia gitu loh. Kan hukum bisa dibeli dalam uang kok. Kenyataannya seperti itu kok. Ya, terima kasih. Dari tadi sepertinya ini radionya ngompor, ya kan? Kan masuk ke MA itu kan banyak, misalkan orangnya mestinya nggak tahu lah, di pengadilan negeri mestinya diputusnya cuma berapa tahun, tapi karena hal sesuatu hakimnya semaunya diputus lebih tinggi. Lalu di pengadilan tinggi juga ini yang dituduh koruptor tuh dikerjain gitu kan. Nah begitu di MA kan terus ya mungkin dikoreksi orangnya jadi bebas ya. Nah ini kan kita semua rakyat tidak tahu salah benarnya, cuman radio aja mengompor 23 orang bebas. Nah ini bagaimana caranya kalau hasil pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan hasil MA keputusannya itu bisa diupload, bisa diketahui rakyat. Jadi rakyat bisa tahu yang menilai. Dulunya ini orang kok misalkan berapa kok bisa dibebaskan, alasannya apa? Rakyat bisa lihat dari pengadilan negeri keputusan hakimnya apa, lalu pengadilan tinggi putusannya apa. Nah orang bisa judgment lah, ini betulnya putusannya salah atau betul. Jadi bukan ujungnya aja dikompor sama radio ya, tapi lebih baik hasil risalah pengadilannya, notulen persidangannya itu bisa diketahui oleh rakyat. Demikian, terima kasih. Memang tentu ini mengusik rasa keadilan, karena banyak juga kadang-kadang kejahatan lain itu yang dipenjara lama di atas 10 tahun tapi tidak mudah mendapatkan remisinya gitu. Sehingga dalam pemberian remisi ini juga harus transparan ke masyarakat. Nah ini Kemenkumham harus mengkomunikasikan. Tetapi kita juga harus lihat bahwa koruptor-koruptor ini juga sebenarnya sumber solusi jangka pendek untuk APBN negara, karena mereka ini kan pasti sudah dihukum membayar ganti rugi dalam bentuk merampas harta disita atau dia harus bayar tunai. Nah, seperti yang kejadian di Pekanbaru itu bahkan sampai 98 triliun. Dari atau pembebasan bersyarat ini terdenda ke negara. Ini kan bisa membantu subsidi BBM yang sekarang seluruh rakyat butuh. Nah, jadi harta-harta mereka itu kalau perlu jaminkan saja ke lembaga keuangan internasional, bank-bank internasional itu untuk ambil harta yang merupakan sitaan negara atas koruptor. Ya kita dapat duit 180 triliun. Jadi Menteri Keuangan nggak usah pusing untuk membayari membayari subsidi BBM dari harta sita para koruptor ini. Kalau mau membaca, itu banyak yang harus kita baca. Jadi hak untuk remisi itu hak seluruh napi. Itu ada di tahun 45 kalau nggak salah, Undang-Undang Dasar. Itu 1. 2, Mahkamah Agung membatalkan Undang-Undang 2012 itu karena sudah ada undang-undang di atasnya. Tetapi kalau kita mengkhawatirkan supaya mereka tidak ikut di dalam berpolitik, sebenarnya juga sudah ada di undang-undang kalau nggak salah tahun 99 ya. Nah itu bahwa ex-napi koruptor boleh ikut pemilu asalkan 5 tahun vakum. Nah, jadi di sini jangan kita digiring opini MA yang sudah benar disalahkan karena MA saat ini lagi nangkepin banyak koruptor dan membedah banyak korupsi. Nanti takutnya kita menghakimi orang yang salah padahal beliau berguna untuk negeri ini. Jadi tolong baca lagi. Terima kasih.
penguasa-penguasa yang punya aturan. Kalau kita sebagai rakyat jelata ya tinggal ngikutin, kembali lagi. Ya ujung-ujungnya semuanya uang ini. Nggak usah jauh-jauh sampai sekarang yang detik ini yang kita masih dipertontonkan dengan sandiwaranya. Ini orang borju-borju semua. Lihat soal penembakan saja. Kalau rakyat jelata coba udah selesai itu. Ini sampai bermain-main semuanya ini. Jadi kembali lagi penegak hukum kita ini semuanya. Ujung-ujungnya duit kita tinggal acak saja lah kekayaan mereka ini yang pengelola negara ini. Uangnya dari mana kok bisa sampai banyak gitu? Anggap aja mereka gaji itu 50 juta sebulan. Berapa tahun mengabdi? 30 tahun mengabdi kali kan. Berbiaya hidup potong sekian kan. Ini sampai melebihi dari pendapatan mereka. Jadi kata kuncinya, ya rakyat jelata cuma melihat saja. Ya mereka punya aturan yang ujung-ujungnya kembali lagi saya tegaskan. Hanya uang yang bisa berbicara semuanya. Rakyat jelata apalagi tidak bisa. Rakyat yang di atas uangnya banyak masih bisa bermain. Kita selalu geleng-geleng kepala ya. Tiap hari beritakan informasinya itu kita sebagai warga selalu geleng-geleng kepala. Mau DPR, mau wali kota dan wakil wali kota, ini MA yang tidak mendukung atau membatalkan undang-undang tentang hukuman berat kepada koruptor, ya dia sendiri bisa jadi adalah kalangan-kalangannya atau pendukung-pendukung koruptor. Itu saja, sederhana saja. Siapa yang paling diuntungkan? Memang di sini pentingnya penguatan lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesian Corruption Watch atau NGO-NGO lain yang punya integritas supaya kita memang ikut mengawasi perbaikan undang-undang ke depan agar kejahatan korupsi seperti ini tidak mudah mendapatkan remisi. Nah, kalau saat ini yang sedang berlangsung, katakanlah undang-undangnya seperti itu ya memang harus dijalani, tetapi dengan masukan-masukan atau temuan-temuan bahkan riset yang dilakukan oleh LSM hukum, maka ini bisa menjadi masukan buat Kemenkumham supaya memperbaiki dan supaya sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat. Jangan semudah itu memberikan remisi atau pembebasan bersyarat pada koruptor. Saya bukan orang hukum, saya tidak tahu hukum. Cuman kalau lihat begini, dengar begini, rasanya miris sekali. Ada apa dengan hakim, dengan Mahkamah Agung? Awalnya ada hukuman 10 tahun jadi 4 tahun, kemudian 2 tahun keluar. Ada tuntutan jaksa 4 tahun, hakim memutuskan hanya 7 bulan. Ini menurut saya ada masalah di dalam di Mahkamah Agung dan hakim ini. Terima kasih. Kemarin baru nonton YouTube gitu ya, kayaknya banyak kayak hukuman itu bisa dinegosiasikan gitu loh. Mulai dari berbagai yang harusnya jadi penegak hukum itu ya banyak pihak ternyata jadi tempat nego. Mau bebas atau mau apa ada bayarannya gitu loh. Jadi kita mau mengharapkan keadilan itu gimana? Ya kan kalau yang harusnya menegakkan keadilan itu juga bermain di situ. Oke, makasih. Ya memang kalau mau dilihat sekarang pejabat itu sudah rasa malu, ada perasaan sama ya dari hati ada setiap masyarakat Indonesia ini. Kalau di Cungko ya saya perbandingan di sana orang-orang begitulah digantung gitu atau dimiskinkan gitu. Tapi di sini sudah nggak ada rasa malu gitu. Bahkan ada beberapa bupati baru beberapa sebelumnya kakaknya korupsi masuk penjara, sekarang diganti adiknya juga gitu jadi bupati gitu. Saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi di daerah Bogor ya, itu berturut-turut dari keluarga mereka gitu. Sebelumnya kakaknya jadi bupati, setelah ini adiknya jadi bupati, sama korupsi juga gitu. Kira-kira itu aja sih. Mudah-mudahan para pejabat dapat mendengar ini dan istilahnya yang pembuat undang-undang itu harus ada rasa keadilan gitu terhadap masyarakat Indonesia ini. Bravo. Yang menjabat di negara ini harus memberi contoh yang benar kepada seluruh bangsa dan rakyatnya. Nggak bisa memajukan kantong sendiri dong, memajukan negara ini.
Masa korupsi terus dibebaskan? Di negara lain mah disita, dimiskinkan. Nggak ada juga yang dihukum mati itu. Kasih contoh yang benar. Korupsi memajukan kantong sendiri, bagaimana ini? Contohin yang nggak benar. Kan diajarin, kan setiap hari juga berdoa pada Tuhan. Setiap hari pergi ke gereja, ke wihara, ke masjid, itu kan berdoa pada Tuhan tuh harus ada balasannya dari perbuatan kamu. Kalau di hatimu ada Tuhan, itu tidak akan merugikan orang lain. Apalagi negara ini kita ini kaya raya, subur, makmur ini. Jangan sampai hancur sama orang-orang yang nggak berkualitas begitu. Kayaknya memang korupsi udah jadi hal yang lumrah, makanya bukan kejahatan luar biasa lagi. Indikasinya sejak KPK dulu itu kan ada tes kebangsaan. Itu artinya KPK lagi dirangkul untuk sini gabung dengan pemerintah, sama seperti DPR harusnya Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya dia galak ke pemerintah, bersuara ke pemerintah kalau jika kebijakannya salah. Tapi gimana caranya semuanya dijadiin selingkuhan nama pemerintah, DPR, KPK, pokoknya lini-lini penting. Jadi makanya korupsi udah bukan hal yang luar biasa lagi, padahal nangkepnya luar biasa susahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nih, ini negatifnya. Oleh karena sekarang mudah korupsi, makanya ayo yang bisa jadi pejabat, yang bisa jadi seseorang yang bisa peluang korupsi, jadi ini kesempatan memperkaya diri. Alam kita kan tadi sumber dayanya luar biasa, kita habisin bareng-bareng. Udah nggak usah munafik, soalnya siapapun yang berkuasa bakal begini. Yang lain berkuar-kuar gini, lu kalau berkuasa juga lu yang sama kayak kita, jangan sok-sokan. Nah itu negatifnya ya. Intinya cepetan, kalau ada yang bisa berpeluang jadi pemimpin atau apapun lah yang bisa berpeluang korupsi. Orang sekarang udah terbuka kok ini. Terima kasih. Menyebut tentang KPK. Ingat, Undang-Undang KPK. Di Undang-Undang KPK pasal 11 itu menyatakan kurang lebih KPK tidak akan mengusut korupsi yang di bawah 1 miliar. Lihat, pembentukan undang-undangnya seperti itu, mendukung koruptor. Lalu ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Semua narapidana termasuk koruptor bisa bebas bersyarat. Dibuat undang-undangnya seperti itu lagi. Jadi ini kerjasama eksekutif legislatif dan legislatif yang merancang, membuat dan melakukan undang-undang, dan juga pelaksananya aparat penegak hukum yang bagian yudikatif. Kemungkinan semuanya pro terhadap koruptor atau kemungkinan dukung koruptor. Kemungkinan seperti itu ya. Saya tetap mendebak itu, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.